Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, di sini saya ingin berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya ya, terkait dengan mata pelajaran akuntansi. Oh ya, sebelum sharing-sharing kita dimulai, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Septi Yuki Lestari dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas media pembelajaran terkait mata pelajaran akuntansi. Nah, jadi sharing-sharing di sini itu untuk membantu teman-teman dalam memahami persamaan dasar akuntansi. Nah, karena persamaan dasar akuntansi ini sangat penting untuk teman-teman ketahui ya sebelum teman-teman benar-benar menguasai ilmu akuntansi. Nah, berbagi itu tidak akan membuat Anda itu menjadi bodoh. Bahkan, berbagi itu akan membuat atau menambah amal jariah kita setelah kita di akhirat kelak ya. Bahkan sampai kita meninggal pun ilmu itu, pahala itu akan tetap mengalir kepada kita. Nah, oke. Selanjutnya, teman-teman juga perkenalan ya, biar sama-sama akrab. Caranya gimana? Caranya, teman-teman cukup like, share, dan subscribe video ini ya. Oke. Selanjutnya, kita akan memulai share-sharing kita hari ini. Dan jangan lupa, teman-teman harus konsentrasi, harus tetap fokus. Karena jika dasarnya teman-teman itu masih bingung, maka untuk nanti materi selanjutnya teman-teman juga akan bingung seperti itu. Jadi teman-teman harus benar-benar konsentrasi dan fokus terhadap penjelasan yang akan saya jelaskan nanti untuk mempermudah teman-teman memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Teman-teman, kalau begitu langsung kita mulai saja ya sharing-sharingnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi karena ini masih dasar, jadi teman-teman harus mengetahui apa arti dari akuntansi terlebih dahulu. Jadi, pengertian akuntansi ya secara sederhananya biar teman-teman cepat memahaminya, akuntansi itu merupakan pencatatan kegiatan dalam perusahaan terkait arus masuk dan arus keluar, yaitu mengenai dari mana perusahaan tersebut memperoleh uang dan bagaimana uang itu keluar dari perusahaan digunakan untuk apa saja seperti itu. Nah, nanti pencatatan itu dilakukan selama satu periode. Satu periode itu bisa 3 bulan sekali diadakan laporan, atau 6 bulan sekali, 9 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, bahkan bisa lebih dari 1 tahun. Ya, tujuan pencatatan atau pelaporan ini adalah untuk mengetahui tentang transaksi-transaksi yang telah dilakukan selama satu periode tersebut, sekaligus untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi dalam satu periode itu. Selanjutnya, di sini ada 3 unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu ada aset atau harta atau aktiva. Yang kedua ada hutang atau kewajiban atau liabilitas atau pasiva. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada modal atau capital atau ekuitas. Jadi setiap masing-masing unsur tersebut memiliki nama lain dan teman-teman harus mengetahui nama lain dari ketiga unsur tersebut. Selanjutnya, pengertian dari harta atau aktiva atau aset, yaitu merupakan harta yang dimiliki perusahaan. Nah, harta ini tidak hanya dalam bentuk harta yang berwujud saja, tetapi juga termasuk biaya yang masih harus dialokasikan pada hasil yang akan datang. Maksudnya seperti ini, perusahaan itu kan pasti sudah memiliki gedung, memiliki tanah, memiliki mesin. Nah, itu merupakan harta perusahaan yang berwujud atau yang dapat dilihat. Lalu untuk biaya yang masih harus dialokasikan pada pasien yang akan datang itu contohnya seperti ini.
Misal mesin itu kan memiliki nilai ekonomis misalkan selama 5 tahun ya, nilai penggunaan itu selama 5 tahun. Nah kemudian misal 5 tahun akan datang, mesin tersebut kegunaannya itu sudah mulai berkurang. Nah nanti kan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang digunakan untuk memperbaiki mesin tersebut atau membeli mesin yang baru. Nah biaya itu kan mereka ambil dari kas atau kekayaan dari perusahaan untuk memperbaiki atau membeli mesin yang baru kan, seperti itu. Nah, lalu di sini ada klasifikasi harta. Jadi di sini ada 5 klasifikasi harta. Yang pertama itu ada harta lancar atau current asset, ada harta tidak lancar atau non current asset, ada harta tetap atau fixed asset, ada harta tak berwujud atau intangible asset, dan harta lainnya atau other asset. Selanjutnya penjelasan untuk poin yang pertama, yaitu terkait harta lancar atau current asset, yaitu adalah harta yang berbentuk uang tunai maupun aktiva lainnya yang dapat ditukarkan dengan uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya seperti kas. Lalu ada piutang dagang. Piutang dagang itu kan merupakan pendapatan perusahaan yang belum diterima perusahaan. Jadi contohnya seperti ini. Semisalkan si A meminjam uang atau telah menggunakan misal di sebuah jasa salon ya. Si A ini sudah menikmati jasa yang telah disediakan di salon A. Nah, tetapi si A ini tidak bisa membayar jasa yang telah diberikan. Nah, sehingga si A ini memiliki hutang kepada si salon tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi yang meminjam uang atau yang hutang tersebut, itu merupakan hutang atau kewajiban yang harus dia bayar. Tetapi jika kita lihat dari posisi perusahaan, maka itu merupakan sebagai piutang. Jadi kalau piutang itu merupakan orang yang meminjam uang kepada suatu perusahaan atau suatu lembaga, atau bisa juga dari suatu perusahaan meminjam kepada seseorang, seperti itu. Nah, lalu untuk contoh lainnya ada persediaan, pendapatan yang akan diterima, investasi jangka pendek, lalu ada biaya atau beban dibayar di muka dan sebagainya. Lalu untuk poin B atau poin kedua, harta tidak lancar atau non-current asset merupakan harta yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang. Nah, biasanya itu mempunyai umur ekonomis yang lebih dari 1 tahun. Lalu juga tidak habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan. Contohnya itu ada investasi jangka panjang yang berupa saham atau obligasi. Jadi itu maksudnya begini, kalau obligasi itu kan merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang meminjam uang. Jadi misalkan perusahaan A meminjam uang ke perusahaan B. Nah, maka perusahaan A akan mengeluarkan obligasi atau surat utang kepada perusahaan B sebesar nilai yang telah dipinjam tersebut. Nah, maka semisalkan perusahaan A itu mengeluarkan surat utang atau obligasi misal meminjam uang senilai 100 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, berarti nanti setelah selama 5 tahun tersebut perusahaan A harus membayar utang kepada perusahaan B sebesar nominal yang dipinjam, dan juga biasanya disertai dengan bunga obligasinya. Nah, kalau terkait bunga obligasi itu nanti tergantung perusahaan yang meminjamkan. Lalu untuk maksud dari satu kali perputaran operasi itu maksudnya setiap perusahaan itu kan pasti memiliki periode waktu tertentu dalam pelaksanaan transaksi. Misalkan perusahaan A melakukan
pencatatan dan melaporkan setiap 1 tahun sekali, misal pada tanggal 31 Desember pada akhir tahun. Nah, jika pelaporan tersebut dilakukan 1 tahun sekali, lalu untuk obligasinya atau surat utangnya itu diberi jangka waktu selama 5 tahun, berarti kan perusahaan A telah melakukan perputaran operasi perusahaan atau kegiatan perusahaan selama 5 kali, karena 1 tahun sekali itu dilaksanakan pelaporan, berarti itu kan 1 periode. Nah, jika sampai jangka waktu pembayaran atau pelunasan obligasinya, maka perusahaan mengalami perputaran operasi selama 5 tahun, seperti itu. Lalu poin yang C atau yang ketiga yaitu harta tetap atau fixed asset, merupakan harta yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak atau yang terlihat atau benda yang berwujud, juga digunakan dalam operasi yang bersifat permanen. Contohnya itu seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan. Nah, kalau tanah, bangunan, mesin, kendaraan ini merupakan seperti salah satu sumber atau salah satu benda atau harta yang memang paling utama digunakan oleh perusahaan tersebut, ya kan. Lalu yang ke-D atau yang keempat yaitu ada harta tak berwujud atau intangible asset, merupakan harta perusahaan yang tidak nampak atau yang tidak berbentuk fisik, tetapi dia itu memiliki hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan. Contohnya seperti hak cipta, merek dagang, biaya pendirian, goodwill. Jadi di sini saya akan memberikan contoh, semisalkan di itu ya, roti Ramona. Apa sih teman-teman tahu kan? Roti Ramona itu bentuknya, ukurannya itu tidak seberapa, tetapi dia tuh mahal. Bahkan sekarang harga satu butir roti itu sudah naik ya sekarang harganya. Nah, jadi di sini tuh bisa diasumsikan bahwa perusahaan Ramona ini merupakan perusahaan yang menjual merek atau menjual brand dari perusahaannya itu hanya menjual Ramonanya, nama dari Ramonanya, bukan menjual rotinya. Memang kualitas dari roti Ramona itu memang kualitasnya terjamin ya. Nah, lalu selain itu juga di sini tuh perusahaan tuh seperti lebih cenderung untuk menjual brandnya atau mereknya, karena kan kalau ada orang yang jual keliling itu kan pasti ada lagu-lagu khas dari itu kan, perusahaan Ramona. Misalkan ada, kita dengar suara itu aja kita tuh udah tahu, oh itu roti Ramona udah datang. Nah, seperti itu kan. Nah, itu merupakan harta dari perusahaan yang tak berwujud tetapi memiliki nilai untuk perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir itu harta lainnya atau other asset, merupakan kekayaan yang tidak dapat yang belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi sebelumnya. Contohnya itu gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, perhitungan jangka panjang. Jadi contoh di sini kan itu gedung dalam proses ya. Saya ambil salah satu contoh, misalkan tadi gedung dalam proses. Nah, berarti gedung ini kan sebenarnya itu harta dari perusahaan, tapi gedung ini tuh belum jadi. Jadi misal gedung itu mungkin belum dikasih tembok, belum dikasih keramik, belum dicat. Nah, jadi itu kan merupakan kekayaan dari suatu perusahaan, yaitu berupa gedung yang masih dalam proses pendirian. Lalu untuk unsur yang kedua yaitu hutang atau kewajiban atau liabilitas atau pasifa, merupakan semua kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan kalau hutang itu bagaimana, seperti itu kan. Ketiga, modal atau capital atau ekuitas, yaitu hak pemilik atas kekayaan dan harta perusahaan yang timbul sebagai akibat penanaman yang dilakukan oleh pemilik atau para pemilik. Contohnya itu seperti modal yang disetorkan,
modal komanditer, laba tahan, agio saham atau keuntungan saham dan lain sebagainya. Jadi modal itu bisa dari modal sendiri atau modal pribadi, ada juga dari modal-modal saham biasa, yaitu dari penjual-penjualan saham, lalu juga ada modal yang berasal dari peminjaman atau modal yang berasal dari kita menghutang ke pihak lain, seperti itu. Lalu, untuk rumus persamaan akuntansi yang diperoleh dari tiga unsur tersebut di atasnya tadi itu, yaitu adalah aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah, selanjutnya kita akan sharing tentang kode akun yang biasa digunakan dalam transaksi akuntansi. Nah, selain itu juga teman-teman harus mengetahui akun apa yang masuk debit, akun apa yang masuk kredit, seperti itu kan. Nah, terkadang teman-teman tuh salah persepsi itu ada yang mengartikan kalau debit itu bertambah, kalau kredit itu berkurang. Belum tentu. Jadi itu ada yang teman-teman harus perhatikan ya. Jadi itu setiap akun aset atau harta, nah harta itu kan banyak tuh unsur-unsurnya, ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan, ada asuransi dibayar di muka, ada peralatan, ada akumulasi penyusutan peralatan. Nah itu merupakan bagian-bagian atau unsur-unsur yang masuk ke dalam atau ke bagian debit jika nilainya itu bertambah. Jadi contohnya seperti ini, misalkan Pak Tony menjual barang seharga 500.000 secara tunai. Nah, maka jurnalnya itu adalah penjualan 500 di sebelah kredit dan kas bertambah di sebelah debit. Nah, kalau lebih tepat jurnalnya yang benar itu kita menulisnya dari bagian debit terlebih dahulu, nanti di bawahnya itu baru kreditnya. Jadi jurnal yang benar itu berarti kas 500.000 di sebelah debit dan penjualan 500.000 di sebelah kredit, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu itu di sebelah kiri ada nomor seperti 101, 112, 126 dan selanjutnya. Nah, itu merupakan kode akun. Jadi untuk kode akun aset itu dimulai dari kode akun 101 sampai 199. Nah, nanti di belakang ada penjelasannya lebih rinci. Namun, ini merupakan beberapa akun ya, sebagai contoh aja yang termasuk ke unsur-unsur aset. Seperti itu. Lalu untuk kode akun yang kedua yaitu liabilitas atau hutang atau kewajiban atau pasifa. Nah, itu memiliki kode akun dari angka 200 sampai 299. Nah, di situ kan ada unsur-unsur dari hutang kan atau liabilitas. Itu ada wesel bayar, ada utang usaha, ada pendapatan jasa diterima di muka, ada utang gaji dan upah, dan ada utang bunga dan juga ada unsur-unsur yang lainnya. Nah, contohnya tuh seperti ini, semisal ya utang gaji dan upah. Saya ambil satu unsur yaitu utang gaji dan upah. Jadi misalkan begini, misalkan karyawan perusahaan A akan menerima gaji atau upah pada tanggal 31 Januari atau menerima upah pada setiap akhir bulan senilai semisal 1.500.000. Nah, untuk jurnalnya itu berarti apa? Yang jurnalnya itu berarti utang gaji. Nah, kalau utang gaji kan itu kalau apa ya, liabilitas atau hutang. Jika bertambah itu ada di sebelah debit dan jika berkurang itu ada di sebelah kredit. Nah, karena utang dan gaji itu merupakan hutang dari yang memiliki perusahaan terhadap para karyawan, maka itu disebut sebagai hutang kan, karena kan karyawan itu sudah memberikan jasa mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, maka yang pemilik perusahaan itu juga harus membalas budinya dengan cara membayar gaji dan upah. Nah, jika pada bulan
pertama atau minggu pertama pada bulan itu sampai si karyawan tersebut belum menerima upah atau gaji, itu berarti perusahaan itu masih memiliki hutang. Nah, jadi untuk jurnalnya itu adalah utang gaji dan upah sebesar 1.500.000 berada di sebelah debit, dan akun lawannya itu adalah kas 1.500.000 rupiah di sebelah kredit. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan kalau aset atau harta jika bertambah itu di sebelah debit dan jika berkurang itu di sebelah kredit. Sama dengan liabilitas, jika liabilitas atau hutang bertambah itu di sebelah debit, lalu jika berkurang itu di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu akun ekuitas atau modal, yaitu ada modal saham biasa, ada saldo laba, ada dividen, ada ikhtisar laba. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ekuitas atau modal itu atau capital itu kan bisa berasal dari penjualan modal saham-saham biasa, atau bisa juga dari dividen. Dividen itu kan pembagian keuntungan yang diterima oleh suatu perusahaan kemudian dibagi-bagi dengan misal dengan investor lainnya, seperti itu kan. Kalau investor itu kan berarti orang yang menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Karena itu jika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dengan para investor. Nah, itu disebut sebagai dividen. Keuntungannya itu disebut sebagai dividen. Nah, jadi untuk ekuitas atau modal jika bertambah itu berada di sebelah kredit, jika berkurang itu berada di sebelah debit. Lalu aku selanjutnya itu ada pendapatan. Yang dicontohkan di sini tuh ada pendapatan jasa dengan kode akun 400. Kalau pendapatan jasa itu kode akunnya dimulai dari 400 sampai 499. Lalu untuk akun yang terakhir yaitu ada beban. Di sini ada beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, beban gaji dan upah, beban sewa, beban utilitas, beban bunga, dan beban-beban yang lainnya. Nah, jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan antara perlengkapan dengan peralatan. Kalau perlengkapan itu misalkan seperti peralatan kantor, seperti alat tulis, seperti itu kan, lampu. Nah, tetapi kalau peralatan itu cenderung ke seperti mesin, tanah, bangunan, atau gedung, seperti itu. Nah, jadi saya akan memberikan contoh dari salah satu unsur dari beban tersebut ya. Semisalkan kalau yang beban gaji dan upah sama ya akunnya seperti yang tadi saya jelaskan, cuman bedanya itu kalau yang liabilitas itu utang gaji dan upah, kalau di beban itu adalah beban gaji dan upah, tetapi itu intinya sama saja ya. Lalu untuk misalkan ini beban perlengkapan, semisalkan perusahaan A itu membeli peralatan kantor dengan nilai 200.000 rupiah secara tunai. Nah, maka jurnalnya beban perlengkapan itu di sebelah debit dengan nominal 200.000 rupiah. Nah, akun lawannya itu adalah kas berkurang berarti di sebelah kredit dengan nominal 200.000 rupiah. Kalau jika pembayarannya itu dilakukan secara tunai, maka itu akan mengurangi kas perusahaan. Tetapi jika pembayarannya itu secara kredit, nah itu nanti akan beda lagi, dan nanti teman-teman akan belajar di materi selanjutnya. Nah, untuk beban itu juga macam-macam ya, ada juga beban lain-lain. Nah, beban lain-lain itu seperti misal beban untuk membayar listrik, membayar telepon, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan kode akunnya. Nah, tadinya sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya singgung sedikit tadi. Akun 101 199 itu untuk mengindikasikan akun aset, 200 sampai 299 itu akun liabilitas, akun
300 sampai 399 itu untuk akun ekuitas dan seterusnya. Nah, tadi udah saya jelaskan juga tentang beban lain-lain itu ya, seperti beban untuk membayar listrik, membayar biaya telepon, membayar air dan sebagainya. Nah, di sini saya akan kembali memberikan contoh ya supaya teman-teman tuh lebih paham. Misalkan begini, PT Farma membeli alat tulis kantor sebesar Rp10.000 secara tunai. Nah, alat tulis kantor itu kan merupakan perlengkapan. Perlengkapan itu berarti suatu barang yang digunakan itu langsung habis pakai, semisal seperti itu. Nah, kalau peralatan itu lebih memiliki jangka waktunya panjang, bisa lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 3 tahun dan sebagainya. Berarti untuk jurnalnya itu perlengkapan kantor di sebelah debit sebesar Rp10.000 dan kas sebesar Rp10.000 di sebelah kredit. Perlengkapan kantor itu kan merupakan harta perusahaan kan. Nah, itu nanti akan masuk ke bagian debit seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Di akun aset itu kan ada beberapa unsur seperti perlengkapan, peralatan, seperti itu. Nah, lalu untuk contoh soal yang kedua, misalkan seperti ini, PT Fahima membayar biaya internet sebesar Rp1.000.000 secara tunai. Nah, berarti untuk jurnalnya itu adalah beban ya, beban biaya internet sebesar Rp1.000.000 di sebelah debit, dan akun lawannya yaitu kas berkurang di sebelah kredit sebesar Rp1.000.000. Lalu untuk soal ketiga, misalkan seperti ini, jasa angkutan dari perusahaan A membeli tanah untuk kantornya sebesar Rp20.000.000 secara tunai. Nah, maka untuk jurnalnya adalah pembelian tanah sebesar Rp20.000.000 di sebelah debit dan kas Rp20.000.000 di sebelah kredit. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu ada jasa angkutan perusahaan A membeli bahan habis pakai atau seperti perlengkapan secara kredit sebesar Rp1.350.000. Nah, untuk jurnalnya ini agak sedikit berbeda ya, karena ini kan membeli bahan habis pakai atau perlengkapan, maka akunnya itu adalah perlengkapan habis pakai sebesar Rp1.350.000 di sebelah debit, dan akun lawannya itu adalah hutang sebesar Rp1.350.000 di sebelah kredit. Nah, kenapa kok di sini tuh memakai akun hutang? Ya karena kan di sini pembayarannya secara kredit kan, berarti tidak langsung bayar sekali, tetapi kan bisa dicicil 1 bulan, misalkan berapa juta, atau 1 bulan berapa ribu, seperti itu kan. Nah, maka di sini tuh menggunakan akun hutang seperti itu. Nah, ya sekian penjelasan dari share-share kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika mungkin dalam penjelasan materinya ada yang kurang paham atau yang mungkin belum dipahami oleh teman-teman. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah like, share, dan subscribe video ini. Semoga sharing-sharing ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.